Pergi ke pasar membeli manggis. Pulang pergi, naik Metro Mini. Hai, kenalin namaku Agis. Selamat mendengarkan podcast kali ini. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kabar kalian sehat selalu ya. Oke, pasti udah pada gak sabar sama obrolan podcast kali ini. Dan di sini aku lagi sama seseorang nih. Penasaran kan siapa? Hai Kak Gatra. Hai Agis. Ini bener kan Kak Gatra Ketua Panitia GLM 2021? Bener kok, bener. Gimana kabarnya Kak? Kabarku oke-oke aja sih, apalagi setelah kegiatan GLM kemarin yang lancar jaya. Waduh, udah langsung to the point aja nih. Tahan Kak, tahan. Biar teman-teman pendengar kita pada kepo nih. Oke deh, oke. Dari awal, jelasin dong Kak, GLM itu apa sih? Nah, GLM itu sendiri sebenarnya adalah singkatan dari Gema Lomba Matematika. Nah, ini sebenarnya adalah kegiatan serangkaian Pekan Gema Matematika yang merupakan program kerja utama dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, PGM 2021 ini terdiri dari beberapa kegiatan. Salah satunya adalah Gema Lomba Matematika ini. Oh gitu. Nah, kalau boleh tahu, kegiatan GLM ini dilaksanakan secara luring atau daring ya Kak? Nah, pertanyaan bagus nih guys. GLM 2021 ini diadakan secara hybrid. Jadi untuk penyisihan dan semifinal, kita lakukan secara daring melalui website yang sudah kami rancang. Sedangkan final kita lakukan secara luring. Oh, berarti sudah menggunakan sistem hybrid gitu ya. Nah, itu pelaksanaannya kapan ya Kak? GLM ini sendiri kita adakan sepanjang bulan Mei. Kami mengambil waktu di hari Sabtu dan Minggu saat para peserta tidak ada jadwal belajar di sekolah. Lolah, berarti siapa aja peserta dari GLM itu ya Kak? Nah, untuk peserta GLM ini terbagi menjadi 4 jenjang. Ada jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Nah, target GLM ini adalah siswa dari masing-masing jenjang tersebut. Secara keseluruhan, pada GLM kemarin, kami berhasil mencapai hingga 500 peserta. Wah, berarti banyak banget ya. Sampai 500 peserta dan dari 4 jenjang. Ada SD, SMP, SMA, dan SMK. Bener banget, Gis. Oke deh, lanjut. Kalau boleh tahu, apa sih tujuan dari diadakannya kegiatan GLM ini? Kegiatan ini adalah salah satu bentuk kontribusi mahasiswa jurusan Matematika Undiksa dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Apalagi perihal kualitas pendidikan ini kan sudah tercantum nih atau menjadi tujuan dalam Sustainable Development Goals atau SDGs 2030, yaitu pada poin keempat. Nah, selain meningkatkan kualitas pendidikan menuju SDGs 2030 itu, karena pelaksanaan GLM ini dilakukan secara hybrid seperti yang udah aku jelasin tadi, sehingga secara tidak langsung atau saat pelaksanaan babak penyisihan dan semifinal yang dilakukan secara online, itu sudah menuntut kami dari panitia untuk menginovasikan teknologi melalui sistem pada website untuk dibuat sedemikian rupa agar peserta nyaman dalam melaksanakan tes. Nah, bukan hanya panitia aja guys. Melalui tes tersebut, juga peserta akan secara langsung memahami bagaimana kerja dari sistem di website tersebut. Sehingga dari peserta yang awalnya tidak tahu atau peserta yang kurang menguasai teknologi, akhirnya mereka akan menambah pengalaman terkait penggunaan teknologi dari sistem yang ada di website yang kami gunakan tersebut. Nah, penerapan teknologi dengan aplikasi pada website ini juga merupakan bentuk adaptasi kita terhadap situasi pandemi seperti ini. Ya, meskipun pandemi, ya kita harus tetap belajar, kita harus tetap berkarya, kita harus tetap bekerja. Nah, pandemi ini bukan halangan dalam kita berkegiatan. Jadi, ya kegiatan GLM ini juga harus mampu beradaptasi sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini. Wah, bener tuh, bener banget. Jadi, secara tidak langsung, inovasi GLM ini ternyata sudah menjadi salah satu bentuk adaptasi di masa pandemi dengan menggunakan penerapan teknologi menuju SDGs 2030. Apalagi, menurut website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, teknologi ini memiliki peranan yang cukup penting dalam berbagai bidang.
Salah satunya dalam bidang pendidikan, yaitu mampu melakukan kegiatan otomasi suatu tugas atau proses, memperkuat peran manusia dalam menyajikan informasi, tugas, atau proses, mampu melakukan restrukturisasi atau perubahan-perubahan terhadap suatu tugas atau proses, juga bisa sebagai keterampilan atau kompetensi, membantu penyusunan kurikulum pendidikan, sebagai bahan ajar, fasilitas pendidikan, dan masih banyak yang lainnya. Benar. Dan secara tidak langsung, sebelum pandemi ini pun sebenarnya kita sudah menerapkan teknologi dalam bidang pendidikan. Oh ya? Contohnya nih, waktu ujian nasional, kita sudah mulai menggunakan teknologi yaitu komputer. Makanya ujian nasional itu berubah sebutan menjadi UNBK atau Ujian Nasional Berbasis Komputer. Dan kalau misalnya nih, kita lagi bikin tugas, kemudian kita butuh referensi. Nah, itu pun bisa kita peroleh dengan mudahnya melalui beberapa website ataupun jurnal yang mudah kita akses di internet. Wah, iya benar juga. Berarti bisa disimpulkan bahwa penerapan teknologi dalam dunia pendidikan itu sebenarnya sudah ada cukup lama. Benar. Namun, teknologi itu harus diinovasikan dari waktu ke waktu. Apalagi di masa pandemi seperti ini, yang mana kita harus bisa beradaptasi. Oh ya, karena aku masih penasaran, balik lagi deh sama pertanyaan seputaran GLM. Nah, gimana sih pelaksanaan dari kegiatan GLM itu, Kak? Oke. Kegiatan ini persiapannya cukup lama. Kurang lebih teman-teman sudah mulai menyiapkan sejak bulan Februari kemarin. Hal yang paling kita harus siapkan ya bagaimana menerapkan teknologi dan aplikasi pada lomba ini. Meminimalisir segala kesalahan teknis yang mungkin terjadi. Ya, tapi perlu dicatat juga ya bahwa dalam GLM kita yang kemarin yang pertama kali menggunakan sistem online ini, itu juga terdapat beberapa kesalahan teknis, terutama saat hari pertama penyisihan. Namun, kesalahan itu dapat diatasi oleh teman-teman yang bertugas. Overall, kegiatannya cukup lancar dan berjalan baik. Tantangan tersulitnya, ya itu, kita harus berkegiatan di tengah pandemi seperti ini. Wah, tapi mantep banget sih, Kak, karena dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika Uniksa itu sendiri sudah mampu berkegiatan meskipun di tengah pandemi seperti ini. Oke, berarti harapan kakak apa nih untuk kegiatan GLM ke depannya? Harapan ya? Banyak sih, karena GLM ini, Gema Lomba Matematika ini, bukan hanya sebatas program kerja yang sudah diwariskan berpuluh-puluh tahun di HMJ Matematika Uniksa. Bukan hanya itu, melainkan lebih dari itu. Harapanku ya GLM harus selalu bisa berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Tetap bisa menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata dari mahasiswa Uniksa, terutama mahasiswa matematikanya, dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pada matematika itu sendiri. Dan untuk semua adik-adik pemenang GLM, supaya bisa memotivasi teman-teman di sekitarnya terutama agar dapat mengembangkan minat dan bakatnya untuk mencapai prestasi. Yeay, waduh banyak banget nih. Terima kasih banyak, Kak. Semoga semua harapan itu bisa terwujud dan diwujudkan oleh generasi penerus HMJ Matematika Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi, itu dia tadi bincang-bincang kita bersama Kak Gatra selaku Ketua Panitia GLM 2021 dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Bentar. Sebelum selesai podcast ini, kita di matematika itu punya salam, guys. Namanya salam matriks. Nah, aku mau kamu ikutin aku ya, kayak gini. Okay. Mat, triks. Matriks. Jangan ketawa dong, ikutin aku ya. Oke. Oke, kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Salam matriks. Mat. Triks. Matriks. Sampai jumpa di episode berikutnya.